Zlatan Ibrahimovic. Pernah lihat gol ini? Ini? Atau yang ini? Jika Anda pernah menyaksikan, selamat. Maka Anda sedang menyaksikan salah satu striker terbaik yang pernah dilahirkan oleh sepak bola modern. Dan kabar gatelnya, dia masih akan bermain dan masih akan melakukannya lagi. Sombong, arogan, keras kepala, sifat yang mungkin tidak disukai banyak wanita. Bahkan pria yang pernah bekerja dengan Zlatan pun juga mungkin tidak suka dengan pria ini. Pria yang lahir di tahun 1981 ini memang pantas memiliki sifat seperti itu. Bukan hanya karena skill, bukan hanya karena intelijensinya dalam bermain sepak bola, tapi karena dia adalah Zlatan Ibrahimovic. Pemain yang jelas membuktikan bahwa era sepak bola modern ini bukan hanya soal Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi saja. Dengan usia yang tidak lagi muda 39 tahun, Zlatan seolah seperti harga rokok yang semakin lama semakin meninggi. Zlatan bergabung di klub junior lokal Malmo pada usia 8 tahun. Dan pada usia 18 tahun, dia dipromosikan ke tim utama Malmo FF. Sebuah pencapaian yang luar biasa bagi pemuda berusia 18 tahun. Sementara kalian masih menumpang wifi tetangga dan bermain Mobile Legends. Di Malmo mencetak 16 gol dalam 40 pertandingan. Jelas bukan pencapaian yang luar biasa. Namun, itu cukup untuk membuat klub terbaik di negeri company untuk merekrutnya. Ya, Ajax Amsterdam. Pada musim pertamanya lagi-lagi, ia masih menjadi pemain yang biasa saja. Mendapat kesempatan bermain yang sedikit, dia hanya mencetak 9 gol dalam 33 penampilan. Hingga seorang menir Belanda yang lain mengambil alih kursi kepelatihan di Ajax Amsterdam, yakni Ronald Koeman yang sekarang lagi menjabat sebagai pelatih dari klub kesayangan kalian di Kiel. Koeman melihat potensi dari diri Zlatan dan tidak ragu memproyeksikan Zlatan di tim utama Ajax Amsterdam. Hasilnya, Ajax berhasil menjuarai Liga Eredivisie dan Zlatan membawa Ajax ke perempat final Liga Champions pada tahun 2001. Ada hal yang unik saat akhir karir Zlatan di Ajax Amsterdam. Pada tahun 2004, dia dijual klub dengan alasan mencederai teman timnya sendiri. Pada saat itu, di bulan Agustus 2004, Zlatan bermain di timnas Swedia melawan Belanda. Saat berada di area pertahanan musuh, Zlatan dengan sengaja menginjak kaki Rafael van der Vaart, yang saat itu dia adalah teman seklub Ibra sendiri. Jelas kejadian itu membuat Ajax menjadi bingung. Keputusannya adalah Zlatan dijual. Dan klub yang beruntung untuk mendapatkan Zlatan adalah Juventus. Dengan lemparan uang 16 juta euro, praktis membuat Juventus memiliki Zlatan yang dikontrak selama 5 tahun. Duetnya bersama David Trezeguet ditambah dengan kreator ulung di belakangnya seperti Alessandro Del Piero membuatnya menjadi
mesin gol baru di Serie A. Ia mencetak 16 gol dan membawa Juventus meraih gelar juara Serie A. Namun sayang, di musim berikutnya Juventus diterpa oleh badai Calciopoli dan terbukti mengatur skor sehingga dia harus dihukum oleh FIGC dengan turun tahta ke Serie B. Saat itu banyak pemain Juventus yang memilih pergi. Salah satunya adalah Zlatan. Ya, dia adalah Zlatan. Pilihan klub berikutnya adalah Inter Milan, klub yang mendapat keuntungan dari kasus Calciopoli Juventus. Sungguh bukan pilihan yang bijak untuk Zlatan Ibrahimovic, tapi dia membuktikan bahwa Zlatan lebih besar daripada Juventus. Dia bisa memilih klubnya sendiri, dan dia tidak peduli kalau harus dicap sebagai pengkhianat, karena dia adalah Zlatan. Di musim pertamanya dia mencetak 15 gol dan langsung membawa Inter Milan juara Serie A. It's so easy for him. Bermain 3 tahun di Inter Milan dengan 66 gol, Zlatan mulai menunjukkan kehebatannya. Setelah memberikan Scudetto ketiga beruntunnya, Zlatan memutuskan untuk pindah ke Barcelona. Alasannya satu, dia sudah bosan untuk membawa klub yang dibelanya hanya menjuarai Liga, dan dia ingin Liga Champions. Dan saat itu klub yang paling rasional adalah Barcelona bersama Lionel Messi, Xavi, dan Iniesta-nya, yang juga menjuarai Liga Champions di musim sebelumnya. Keseriusan Barcelona ini ditunjukkan dengan dia memberikan 25 juta euro plus top skor mereka, yakni Samuel Eto'o. Namun, seolah takdir tidak pernah berpihak kepada Zlatan di Liga Champions. Bermain baik di Catalan, tapi tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Pep Guardiola. Justru hari-hari Ibra di sana diisi dengan ketidaknyamanan seperti menjalani toxic relationship kalian dengan pacar atau selingkuhan kalian. Dikekang menjadi pelayan Messi sungguh membuat Ibra tidak benar-benar menjadi dirinya sendiri. Sangat berbeda ketika ia berada di Italia. Dan ironisnya lagi, impian Zlatan untuk mengangkat trofi si kuping besar harus pupus di tangan mantan klubnya sendiri. Ya, Inter Milan yang akhirnya justru malah menjadi juara Liga Champions. Di musim berikutnya, Zlatan kembali membuat kejutan. Dia memilih kembali ke Italia dan ke kota Milan. Namun kali ini bukan ke Inter, namun ke rival abadi Inter Milan. Ya, AC Milan. Tidak seperti Alexis Sanchez dan Cesc Fabregas yang karirnya justru malah merosot setelah keluar dari Barcelona. Ibra semakin menegaskan bahwa meninggalkan Barcelona adalah pilihan untuk menuju kebahagiaan. Di tahun berikutnya, ia dikontrak permanen oleh AC Milan. Ini menjadi berkah tersendiri bagi AC Milan. Ibra langsung mempersembahkan Scudetto Serie A bersama AC Milan di tahun pertamanya. Wow! Ini seperti garansi. Jika kamu pengen juara Liga, maka kontraklah Ibra. Di tahun keduanya, Ibra menjadi top skor, namun gagal mempertahankan gelar Scudetto. Di musim berikutnya, karena krisis keuangan, AC Milan terpaksa harus menjual beberapa pemain terbaiknya, termasuk Ibra. Dan pilihannya kepada klub super kaya, Paris Saint-Germain. Dan setelah menjual Ibrahimovic, AC Milan tidak pernah menjual Serie A kembali. Bergabung dengan klub yang dihuni oleh bintang-bintang dunia namun tidak memiliki mental Liga Champions ini, Ibra langsung dikontrak selama 3 tahun. Membuat gol-gol kungfu,
menjelma menjadi Mike Tyson. Namun karirnya terus meningkat. Sudah jelas ia akan memenangi liga domestik. Iyalah, secara di Prancis PSG ini, ya kalian tahu lah, mereka itu sangat kaya melawan tim-tim yang sangat biasa. Dia bukan hanya menjadi mesin pencetak gol, tapi gol yang dia cetak juga sangat-sangat berkelas. Baik itu saat membela PSG atau saat membela timnas. Contohnya ini, di tahun 2012 dia memainkan peran luar biasa mengobok-ngobok pertahanan Inggris yang memang tidak begitu bagus. Dari tahun ke tahun dia bombardir dengan 4 golnya, dan 1 gol yang seperti ini itu adalah insane. Itu adalah gol yang tidak masuk akal. Empat tahun di PSG, dengan semua yang telah dia capai, Ibra seperti merasa bosan. Juara liga itu jelas tidak membuat Ibrahimovic puas. Bahkan dia pernah berkata, jika Paris mau untuk mengganti Menara Eiffel dengan patung dirinya, dia mungkin akan memikirkan untuk bertahan di PSG. Wadal. Kejutan pun datang ketika ia di tahun 2016 memutuskan untuk pindah ke Liga Inggris dengan klub Manchester United. Tim yang sudah compang-camping saat ditinggal Opa Alex Ferguson. Kedatangannya seperti Sinterklas di Manchester United. Ya, walaupun tidak memberikan gelar Liga Inggris atau Liga Champion, namun cukup sebagai pelipur lara bagi fans-fans Manchester United. Namun sayang, di MU dia mendapatkan cedera yang sangat parah, sehingga membuatnya jarang dimainkan dan hanya bertahan 1,5 musim saja di sana. Setelah kontrak Ibrahimovic habis, banyak orang yang mengatakan bahwa Ibra mungkin seharusnya berhenti. Namun tidak. Ibra malah memutuskan untuk bermain-main dan berlibur ke Amerika sambil tetap mendapat gaji mingguan. Ya, dia bermain di MLS, Major League Soccer, dengan klub Los Angeles Galaxy, meneruskan jejak Akang Beckham dan langsung memakai ban kapten. Dia menunjukkan ke Amerika bahwa ngene lho carane main bal-balan. Terlihat dari gol ini. Setelah capek bermain-main di Amerika, di usia 38 tahun dia kembali ke AC Milan. Saat itu AC Milan sedang berada di masa-masa krisis karena tidak berada di tempat semestinya di Liga Italia. Dan seperti memasak mie instan, AC Milan mendapat rasa kenyang yang saat mendatangkan Zlatan. Gol asis membuat AC Milan secara pasti menyodok kembali ke posisi atas di Liga Italia, dengan menutup musim di posisi kelima. Dan sekarang di musim 2020-2021, bulan Desember ini, Ibrahimovic berhasil membawa AC Milan untuk sementara memuncaki klasemen Liga Italia. Dan lebih kerennya lagi, dia masih menjadi top skor sementara Liga Italia.